semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Sri Putri Naila dengan NIM G005140 dari kelompok P1. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari laporan praktikum anatomi blok 1.3 Tractus digestivus. Nah, laporan 1 yaitu dinding abdomen dari anterolateral dan juga posterior. Nah, untuk yang di anterolateral, yang pertama adalah lapisan kulit, lalu ada fascia superficialis, ada fascia camper, dimana fascia camper ini dia menutupi jaringan lemak, lalu ada fascia scarpa, dan juga fascia profunda. Nah, lalu ada musculus et aponeurosis. Yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis yang ini, lalu ada musculus obliquus internus abdominis, lalu ada musculus transversus abdominis. Sini yaitu musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Nah, lalu di lapisan selanjutnya ada fascia transversalis, lalu ada fascia extraperitoneal yang menutupi jaringan lemak, lalu ada peritoneum parietal yang menutupi. Nah, dinding abdomen anterolateral yang pertama itu ada kulit, yang mana kulit ini melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Jadi kulit ini yang melapisi dari organ lapisan-lapisan di bawahnya. Lalu ada fascia superficialis, yang mana ada fascia camper, ada pandiculus adiposus menutupi jaringan lemak, lalu ada fascia scarpa, yaitu stratum membranosum ini. Nah, fascia scarpa ini akan meluas ke superficial, ke skrotum sebagai fascia dartos. Nah, dari dalam area skrotum ini, fascia ini dapat ditelusuri ke belakang, berlanjut menjadi fascia coles, yang mana dia ini akan menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Nah, fascia scarpa ini di inferior, dia berlanjut ke paha, dan di bawah ligamentum inguinal bergabung dengan fascia lata. Lalu ada lapisan ketiga yaitu fascia profunda. Nah, fascia profunda ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang mana dia ini menutupi musculus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Lalu ada musculus pada dinding anterolateral ini. Pertama ada yang flat muscle, yaitu ada musculus obliquus externus. Lalu ada musculus internus dan juga yang transversus. Nah, lalu ada yang vertical muscle, vagina musculae recti, ada musculus rectus abdominis yang ini, dan juga ada musculus pyramidalis. Nah, urutan flat muscle abdominalis ini dari superficial ke profunda. Yang pertama ada musculus externus abdominis, lalu ada musculus obliquus internus abdominis, lalu ada musculus transversus abdominis. Nah, ini untuk yang posterior ada musculus rectus abdominis dan juga pyramidalis yang di sini. Nah, selanjutnya ada fascia transversalis, yang mana dia merupakan lapis berkelanjutan dari fascia profundus, yang mana dia ini memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Nah, terletak pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Lalu ada lapisan selanjutnya yaitu fascia extraperitoneal atau jaringan lemak. Nah, fascia ini dia itu yang memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Nah, dia ini isinya jaringan lemak. Kemudian fascia ini ke arah sisi anterior ini disebut preperitoneal, lalu ke arah posterior ini disebut retroperitoneal. Nah, ini terdapat viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Lalu ada lapisan terakhir yaitu peritoneum parietal. Peritoneum ini ada peritoneum parietal dan juga visceral yang menutupi organ-organ visceral. Nah, ada cavum peritonei yaitu yang major dan juga minor. Lalu ada foramen epiploica Winslowi ini. Lalu ada dinding abdomen anterolateral yang di sini ada cavum peritonei minor dan juga yang major. Nah, ini untuk lapisannya. Yang pertama ada kulit, lalu ada fascia superficialis tursi, lalu ada musculus yang mana ini terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu lapisan pertama ada musculus latissimus tursi ini, dan juga ada lapisan kedua obliquus externus abdominis dan juga musculus erector spinae. Lalu ada lapisan ketiga yaitu musculus multifidus, ada musculus interspinalis dan juga obliquus internus abdominis. Nah, ada lapisan keempat yaitu musculus quadratus lumborum, ellipsoas dan juga transversus abdominis.
Selanjutnya ada lapisan fascia extraperitoneal atau jaringan lemak dan juga peritoneum parietal. Nah, untuk organ intraperitoneal dan retroperitoneal, organ dalam dan juga luar. Nah, untuk yang visceral retroperitoneal itu ada singkatannya Sepulchre, ada S-nya itu ada suprarenal gland, ada aorta, duodenum, chamber superior, dan juga ada pankreas, kecuali yang kaudalnya. Lalu ada yang ureter, ada colon ascendens et descendens, lalu ada kidney, dan juga ada esophagus dan rectum. Nah, untuk laporan selanjutnya itu ada anatomi gaster. Nah, jadi di gaster ini terdapat 4 bagian, ada fundus gastricum, ada pars cardiaca, ada corpus gastricum. Nah, di corpus gastricum ini ketika berkontraksi ada lipatan-lipatan atau rugae. Lalu ada pars pylorica, ada antrum dan juga canalis pyloricum. Lalu untuk tututnya ada gastroesophageal sphincter, ada musculus sphincter pylori, ada juga curvatiro gastrica major atau omentum majus, dan juga ada omentum minus. Orificium cardiacum yang mana ini setinggi vertebra thoracica 11, dan juga ada yang pyloricum yaitu setinggi vertebra lumbal 1. Nah, laporan 3, appendix vermiformis. Pertama, letak appendix. Nah, menurut garis Van Ropister diukur dari sias dextra ke umbilicus. Nah, pangkal appendix ini dia terletak 1/3 dari lateral garis longitudinal yang disebut titik Mesburney. Nah, sementara menurut garis Lenz, nah diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Nah, ujung appendix ini pada titik 1/3 lateral dextra. Nah, variasi letak appendix itu ada appendix retrosecal, ada appendix posterioris di belakang ilium, lalu ada yang appendix pelvicum, merkel pelvic, lalu appendix preilialis atau di depan ilium, lalu ada appendix subsekal di bawah sekal. Nah, sekian dari saya, terima kasih semuanya.